Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Damai di hati. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari Minggu yang mulia ini Dia memperkenankan pula kita semua boleh lagi ditibakan di rumahnya yang kudus ini untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Mewakili badan pekerja bahkan seluruh pelayan khusus yang ada, mengucapkan selamat datang buat seluruh jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Ibadah kita pada saat ini akan menggunakan tata ibadah minggu bentuk keempat dan pelayanan baptisan kudus anak. Kadim kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Liki M. Tualangi Pondaa MTH sebagai ketua wilayah. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita mengidungkan Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 22 dan 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kekal untuk selama-lamanya. Kami terus bersyukur kepadamu, karena Engkau masih beri ruang, kesempatan dan waktu bagi kami ada dalam perjumpaan indah yang beribadah, memuliakan nama Tuhan, yang berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, bahkan kami mengisi bejana hidup kami dengan firman. Rangkaian ibadah kami saat ini, dari awal sampai akhir,
kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu, dan jadilah hanya di dalam nama Tuhan Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Tuhanku lembut. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca Alkitab, sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berada di tempat yang maha tinggi, tetapi juga yang selalu hadir di setiap suasana hidup kami dalam Roh Kudus. Engkau tahu Tuhan, apa yang ada di hati kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan. Semua tidak luput dari pemandangan-Mu Tuhan. Saat ini ketika Engkau antar kami ada dalam persekutuan yang beribadah, kami menyadari siapa kami. Penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon. Ketika Tuhan dapati kami melakukan salah dan dosa, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, pengampunan dari-Mu Tuhan berlakulah kiranya atas kami. Dan dalam pengampunan yang Tuhan beri,
Kami bersuka cita iman ada dalam perjumpaan indah yang memuliakan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mendapati kami, kadangkala kami tidak bersyukur kepada Tuhan, padahal menikmati indahnya berkat-berkat Tuhan. Kadangkala kami dalam pikiran kami, bahwa sesungguhnya apa yang kami lakukan tidak akan kami pertanggungjawabkan. Padahal segala sesuatu yang kami lakukan, apakah yang baik, apakah yang jahat, semua akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Hakim yang adil. Ya Tuhan, kami pun kadangkala ada dalam penderitaan pergumulan, dan kami bukan datang kepada Tuhan, tetapi justru lebih terjerumus dalam dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, dalam persekutuan yang beribadah ini, kami merendahkan diri dan memohon pengampunan dari-Mu. Ada begitu banyak daftar pelanggaran, kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan. Supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Ya Tuhan yang kudus. Saudara-saudaraku, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Ku diberi belas kasihan. Tuhan
pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Saatnya ya Tuhan Yesus, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengerti, memahami, tapi juga mau mengaktakan firman Tuhan dalam kehidupan beriman setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mari kita membaca Alkitab, firman Tuhan, perenungan kita di hari ini dan di sepanjang minggu ini dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 dibaca ayat 3 sampai ayat 12. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 dibaca ayat 3 sampai ayat 12. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ucapan Syukur dan Doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut menyanyi Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Aku
mendengarkan puji-pujian Jemaat Kolom Pelayan Khusus dan Jemaat Kolom 8. Terima kasih atas pujian dari Kolom 8 didampingi oleh para pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Betul-betul ada damai. Semoga demikian. Kalaupun tidak ada damai, Marso bilang damai di hati, damai pasti akan datang. Kita layak bersyukur Pak Tuhan. Tak terasa orang so ada di minggu akhir, di bulan Juli. Hari lepas hari kita jalani aktivitas pelayanan pengabdian kita karena kemurahan Tuhan. Dan semua kiranya mengantar kita untuk menyadari
siapa kita, bahwa semua capaian-capaian keberhasilan kesuksesan semua karena kemurahan Tuhan, sebagaimana juga yang orang ungkapkan kan pada hari Minggu yang lalu, pengucapan syukur jemaat. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di minggu akhir Juli ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa akan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Kristen di Tesalonika, pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Kalau di Alkitab ada kasih judul ucapan syukur dan doa. Tapi dalam perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa diberi tema iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa jemaat Kristen di Tesalonika terbentuk dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam dia latar belakang. Ada yang beragama Yahudi yang sangat kuat, militan, backing itu hukum Taurat gitu kan. Dengan berbagai adat istiadat, budaya yang harus dilakukan ya menurut orang kan. Tetapi juga ada Hellenisme, budaya Yunani. Tapi juga ada pengaruh ilmu, pengetahuan, filsafat Stoa, serta politik Romawi yang ketat pada waktu itu. Nah, karena itu saudara-saudara, tidak mengherankan jemaat ini jemaat Kristen di Tesalonika harus berhadapan dengan hambatan, ada penganiayaan, penindasan, pokoknya dalam tanda kutip penderitaan. Nah, walaupun demikian, kesaksian firman Tuhan menjelaskan bahwa jemaat Tesalonika ternyata bisa lolos. Dari semua itu, mereka tetap teguh pada iman percaya kepada Tuhan. Mereka tetap eksis, mereka wujud nyatakan itu dalam kehidupan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahwa cara hidup ini mendapat perhatian dari Rasul Paulus tapi juga teman-temannya. Perhatian mereka diwujudkan melalui surat kiriman yang kedua. Ada kan pertama Tesalonika. Yang orang baca adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat Kristen di Tesalonika yang kedua. Apa dia isi? Secara khusus bacaan kita yaitu bahwa orang percaya situasi kondisi apapun harus mengucap syukur. Dan dasar ucapan syukur itu harus jelas. Karena ada orang yang mengucap syukur bukan hal sesuatu yang baik yang dia lakukan dan orang lain lakukan. Contoh, baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan bilang begini, kita merasa kaget. Dia bersyukur untuk apa yang terjadi di gereja kita. Tuhan. Dia bersyukur untuk oknum-oknum yang ada dalam proses hukum. Memang katu ada di latar belakang. Mungkin karena dia pernah disakiti atau bagaimana. Kaitan dengan mungkin mutasi dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat dasar ucapan syukurnya. Nggak gagah iya tuh. Yang Paulus maksudkan adalah kita baca dalam ayat 3 bagian B. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang kan yang lain makin kuat di antara kamu. Ajakan dia mengucap syukur bersama dengan teman-temannya karena iman, karena pertumbuhan, karena kehidupan yang saling peduli mengasihi di antara
jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Jadi dasar ucapan syukur jelas. Jadi pikir letar orang no, jangan kaget orang bersyukur toh untuk sesuatu yang terjadi yang menyakiti yang orang lain yang ada menderita atau orang syukur. Iya. Malah dia bilang tobat. Oh Tuhan, nah itu kan jadi pat orang bagaimana? Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga hal kedua, Paulus dalam suratnya mau mengingatkan tentang efek, tentang pengaruh iman dan kasih jemaat yang ada. Efeknya, pengaruhnya adalah mendatangkan Paulus dan teman-temannya bermegah. Karena ketabahan dan iman jemaat menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan. Karena mereka mampu melihat bahwa penderitaan itu ada dalam bingkai rencana Tuhan. Bahkan kalau Tuhan memang mengizinkan penderitaan teralami untuk mau menguji sejauh mana kehidupan keberimanan dari orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Saudara-saudara, selanjutnya Paulus pun kirim surat, dia mau bilang pada orang bahwa ngoni yang melakukan hal-hal yang baik ada upah. Jelas sekali dalam ayat 5. Upah, ketabahan dan iman jemaat mereka berhak, jelas sekali, atas kerajaan Allah. Kong Paulus sudah bilang, ngoni le yang jabeking tuh nyenak bagus bagi penganiaya dan penindas ada juga upah. Apa itu? Ayat 9, hukuman kebinasaan. Nah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, nah mari kita melihat dari apa yang diekspresikan oleh jemaat yang tabah, setia, hidup tetap eksis, mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, yang walaupun dalam situasi yang sangat-sangat berat, menderita. Kita melihat selanjutnya Paulus pun mengungkapkan bahwa dia, Paulus dan teman-temannya mendengar itu bukan hanya berdiam diri, tetapi ayat 11 doa. Paulus kawan-kawannya mereka berdoa kepada Tuhan agar jemaat Tesalonika, agar Tuhan menyempurnakan iman dan kasih serta perbuatan mereka yang baik, agar mereka tetap hidup dalam iman dan kasih karunia, tapi juga damai dan sejahtera. Saudara-saudara, endingnya apa? Jelas sekali Paulus bilang dalam suratnya, endingnya adalah ayat 12. Sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang teralami, yang kemudian mendatangkan syukur sukacita, endingnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam realita kehidupan, lewat firman ini, apa Kang itu pesan untuk orang? Jelas sekali. Waktu sidang majelis tuh hari kan dia bilang, jangan orang penasihat ada bilang, toh semua bilang menurut filsuf ini, menurut ini. Mari orang lihat menurut kata firman. Paulus dia bilang jelas sekali, simple, yaitu orang pertama harus selalu mau bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur apa? Dasar jelas sekali. Saya sudah katakan tadi, iman makin bertumbuh sebagaimana tema. Tetapi juga kasih terhadap orang lain makin kuat. Itu yang orang harus syukuri. Bukan hal yang lain. Tetapi juga dari firman Tuhan ini saya dan saudara diingatkan. Untuk semua yang saya dan saudara kerjakan ada upahnya. Kalau orang ada baking itu baik, tabur itu baik. Orang akan menuai berkat. Tapi kalau orang ada tabur kejahatan,
Jelas sekali. Kata firman, hakim yang adil Tuhan akan datang. Dan mereka yang menabur kejahatan akan menuai kebinasaan. Dari firman ini saya dan saudara juga diajak untuk apa? Saling mendoakan. Orang pendeta, orang petanggung jawab tiap hari berdoakan. Begitu tuh pendeta. Tiap hari orang berdoakan, Tuhan seluruh jemaat Tuhan berkati. Sehat, kuat, semangat, sukacita. Tuhan kasih rezeki, Tuhan kasih berkat. Itu tanggung jawab kami para hamba pelayan Tuhan. Tapi sejauh mana juga jemaat doakan kami. Supaya kami tetap kuat, sehat, sukacita melayani Tuhan. Begitu. Dan yang terakhir dari firman ini saya dan saudara diajak. Untuk mau melihat, robah mindset kita. Kadang-kala orang berpikir untuk supaya orang beki ini, supaya orang puji pat orang. Begitu kan. Robah, jelas sekali. Segala sesuatu yang kita lakukan, Paulus bilang kepada jemaat ayat 12. Untuk apa? Untuk supaya dia Yesus Tuhan dimuliakan. Tetapi juga dikatakan, dan kamu di dalam dia. Jadi bukan cuma memang mar lebih dulu karu Tuhan dimuliakan. Dan dari dampak dari apa yang kita lakukan yang memuliakan Tuhan, sekali lagi akan ada berkat yang orang akan alami. Nah, karena itu menjadi perenungan kita. Sejauh mana segala yang saya dan saudara kerjakan sebagai imam dalam keluarga, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pemerintah, sebagai masyarakat. Mari kita lakukan semua itu dalam tanggung jawab dan panggilan iman. Kita mengerjakan semua itu karena ini memang harus kita kerjakan. Penuh syukur, penuh tanggung jawab. Kalau orang lihat tuh pekerjaan itu bukan panggilan, kadang-kala orang pandang enteng Mari kalau orang lihat, oh Tuhan, mau kita tukang ojek ini panggilan, mau kita tukang cleaning service ini panggilan. Karena panggilan dia akan kerjakan, dia nikmati kan, dia kerjakan dengan penuh syukur, penuh tanggung jawab. Pendeta mungkin pernah cerita tentang tukang ojek tuh. Pendeta bilang, robah jangan dia bilang kasih yang cuma tukang ojek. Pendeta kalkulasi, orang baku hitung. Kalau redu kok ojek kok rajin pagi-pagi so keluar sampai itu 1 bulan dia, lebih tinggi dari ASN dia punya gaji, dia punya pendapatan itu. Coba kasih kali. Dia sendiri tak kaget. Kang, Jadi jangan dia bilang kasih yang, tapi bilang makasih banyak Tuhan. Karena ini panggilan kita kerjakan. Pagi berdoa, minta rezeki, minta berkat. Baru kalau dari rumah dan sebagainya. Sampai istirahat makan, habis dari makan. Sampai 1 hari orang-orang panggil terus antar akang. Karena dia lihat itu panggilan, Tuhan lebih buka jalan. Markal dia bilang, aduh kasih yang. Tuhan bilang kasih yang. Terus dia gak ada hidup. Selalu bilang kasih yang. Padahal Tuhan kasih berkat sehat, kuat, semangat, sukacita kan. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita melihat segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang walaupun kadang-kala dengan itu, saya dan saudara diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, pergumulan. Apalagi menyangkut iman. Mari orang bawa Pak Tuhan. Kalau sekarang pendeta rubah, kita mindset berdoa, kita bilang Tuhan, kasih jauh akan kita dari cobaan yang karena kita ulah atau karena ulah orang lain. Tapi saya berserah. Kalau memang Tuhan izinkan persoalan itu, saya jatuh ke dalam tangan Tuhan. Gitu. Toh. Jangan kok karena orang ulah, bagaimana? Toh. Gara-gara ku angko sendiri. Karena itu orang dia berdoa supaya Tuhan hindarkan. Dan orang jatuh ke dalam tangan. Kalau Tuhan memang izinkan persoalan pergumulan seperti Tuhan izinkan dalam kehidupan orang Kristen yang ada di Tesalonika. Tapi sesungguhnya dari situ Tuhan lihat, karu ini reen, dorang re ini biar katu begitu mar tetap pertahankan iman percaya. Luar biasa saudara-saudara. Siapa yang sudah pernah pergi ke Roma, kok lihat tuh dorang jakase bakal akan tuh orang Kristen.
yang mempertahankan iman dan kesebakalai DP nama Kolosium. Jadi bakal di situ dorang, udah sayang sekali untuk raja-raja dan kaisar sudah duduk kunja tepuk-tepuk tangan jalia tuh orang-orang Kristen dicabik-cabik oleh singa, oleh harimau dan lain sebagainya. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen sekali lagi yang bertahan setia sampai akhir, upah mereka besar di surga. Dan yang terakhir saudara saya dan saudara sekali diingatkan untuk mari apapun yang saya dan saudara kerjakan tujuannya satu. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kalau Tuhan memuliakan, Tuhan yang muliakan jangan orang itu. Tapi lewat apa yang orang kerjakan yang memuliakan Tuhan, maka orang pun akan dimuliakan oleh Tuhan. Nah, demikian. Nah, karena itu mari orang terus jalani kehidupan. Dan ingat bahwa orang selalu diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Sungguh rasa kehidupan. Bulan depan bukan bulan depan, minggu depan. Bulan Agustus kan. Berkegiatan orang semua lagi ini bersyukur karena tuh kawangkoan raya semua baking satu kali dang tuh upacara kan Pak Kuntua. Terobosan baru. Juga mau menunjukkan tentang tuh kebersamaan kan. Tetapi juga sudah lama September. Kalau sudah tak gambar tuh hari Natal. Nah apapun orang tetap berjalan. Bekerja, melayani, mengabdi. Ingat kita tidak pernah sendiri. Ada siapa? Ada Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus sebagaimana janji firman-Nya dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian akhir. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itulah juga yang memberi semangat spirit bagi orang tua, bagi keluarga Diaken Octavianus Kaparang Panto yang akan mengantar anak mereka Dea Noel Junior Kaparang. Sebentar akan dipersekutukan dengan Tuhan. Sebentar dong wajah. Ya dengan segenap hati. Itu jawaban itu kiranya bukan cuma menggaung di rumah gereja ini. Tapi gaungnya kiranya akan diwujud nyatakan oleh Papa Ani, Mama Ani. Dalam memberi yang terbaik. Memberi edukasi, ajaran Tuhan. Sehingga anak Dean yang masih kecil. Dia bertumbuh sehat, jasmani, rohani. Dia jadi besar. Dia jadi anak kebanggaan. Dia jadi anak yang selalu diberkati. Dan jadi berkat. Bagi keluarga, bagi banyak orang. Tapi yang terutama kehadiran anak Dean Noel Junior yang akan dipersekutukan dengan Tuhan dalam baptisan kudus hari ini akan selalu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Dan sambil itu kita menyanyi NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Menyertai langkah
Selanjutnya kita ikuti pujian dari guru sekolah minggu. Selanjutnya kita ikuti pembacaan sampul syukur dan doa persembahan. Shalom, damai di hati. Saat ini akan dibacakan sampul-sampul syukur, bahkan persembahan yang disetor dari kolom, Bipral, dan juga kunjungan dari pendeta akan dibacakan dengan hormat. Sampul syukur hari ulang tahun nikah dari keluarga Alfred Rembet Wawor, HUT ke-25 tahun, hari Senin tanggal 21 Juli 2025, kolom 4, Rp100.000. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Ibu Juliana Ruindungan dalam keluarga Bapak Vence Kaung Ruindungan, 69 tahun, hari Kamis 24 Juli 2025, kolom 4, Rp500.000. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari pemuda Mutiara Mundung dalam keluarga Bapak Berti Mundung Kaparang, ulang tahun ke-24, hari Senin 21 Juli 2025, kolom 10, Rp100.000. Sampul hari ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Joni Kaparang Mamoto, 41 tahun, hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, kolom 5, Rp100.000. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari adik Riko Karo
dalam keluarga Bapak Donald Karo Koampa, ulang tahun kelima hari Selasa 22 Juli 2025, kolom 1 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Julius Lomboan dalam keluarga Bapak Julius Lomboan Oping, 82 tahun hari Selasa 22 Juli 2025, kolom 3 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari adik Princess Manengke dalam keluarga Bapak Alfon Manengke Mundung, 15 tahun hari Minggu tanggal 20 Juli 2025, kolom 2 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Ibu Janda Juliana Lomboan dalam keluarga Ibu Janda Lomboan Wawor, 75 tahun hari Minggu 13 Juli 2025, kolom 7 200.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Ibu Yan Serundungan dalam keluarga J Mundung Ruindungan, ulang tahun ke-57 hari Sabtu 26 Juli 2025, kolom 11 200.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari pemuda Jun Rendus dalam keluarga Papa Yakob Basinung Rendus, ulang tahun ke-31 hari Senin 21 Juli 2025, kolom 2 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Jefferson Panto, ulang tahun ke-57 tahun, keluarga Jefferson Panto Lumanto, ulang tahun pernikahan ke-34 tahun, hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025, kolom 8 100.000 rupiah. Iya, mohon maaf, keluarga Bapak Jefferson Panto Lumempo. Iya. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Z. Weku dalam keluarga Bapak Z. Weku Paisa, hari ulang tahun ke-54 hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, kolom 2 100.000 rupiah. Sampul syukur hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Joni Panto dalam keluarga Joni Panto Mangindaan, ulang tahun ke-69 hari Kamis tanggal 25 Juli 2025, kolom 3 100.000 rupiah. Persembahan syukur hari ulang tahun dari Giovanni Kaparang, ulang tahun ke-17, dan syukur baptisan dari adik Dean Kaparang, 300.000 rupiah. Selanjutnya setoran dari kolom dan Bipral. Kolom 1 277.000 rupiah, kolom 2 292.000 rupiah, kolom 3 285.000 rupiah, kolom 4 287.000 rupiah, kolom 6 280.000 rupiah, kolom 7 215.000 rupiah, kolom 8 200.000 rupiah, kolom 9 290.000 rupiah, kolom 10 273.000 rupiah, kolom 11 287.000 rupiah. WKI 120.000 rupiah, pemuda 127.000 rupiah, remaja 107.000 rupiah, anak sekolah minggu 127.000 rupiah. Persembahan kunjungan hari ulang tahun dari Pendeta Paula 180.000 rupiah, Pendeta Olga 155.000 rupiah, Pendeta Gloria 150.000 rupiah.
persembahan ibadah peletakan batu. Pertama, rumah keluarga Ibu Janda Jewowor Lomboan, Rp60.000. Persembahan katekisasi baptisan, Rp67.000. Ya, demikianlah pembacaan sampul-sampul syukur dan setoran bipral dan juga kunjungan dari pendeta-pendeta yang ada, mengatasnamakan seluruh pelayan khusus yang ada, mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendoakan persembahan kita. Diundang kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur selaku jemaat Gemim Ebenezer Tombasian Bawah, karena saat ini di hari Minggu ini Tuhan mengizinkan kami lagi beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan ini sebagai umat percaya kami boleh membawa setiap persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan, biar diberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan saat ini. Biar Tuhan suci kuduskan persembahan ini, biar boleh dipakai dalam tugas pelayanan yang ada, baik pelayanan yang ada di jemaat kami ini, Jemaat Gemim Ebenezer Tombasian Bawah, di aras wilayah, di aras sinode, bahkan dimanapun Tuhan berkenan, persembahan ini digunakan dipakai, semuanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah hamba-hambamu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, tetap karuniakan hikmat, biar semuanya digunakan sebagaimana mestinya. Kami semua yang sudah membawa persembahan ini Tuhan, diberkati kami semua, di setiap usaha kerja kami, apapun karunia talenta yang Tuhan anugerahkan buat kami, Tuhan Engkau memberkati. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh berusaha bekerja, biar lewat usaha kerja kami boleh mendatangkan berkat yang berasal daripadamu saja. Ajarkan kami terus untuk tetap selalu mengucap syukur. Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati